Jenderal Malabi pun terbunuh. Dan pada bulan ini pula bahwa Hari Sumpah Pemuda ini kita peringati. Jadi 3 hal jihad yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia dari pemuda sampai yang tua pun, dari desa khususnya, karena pesantren adanya di desa, itu bersama-sama gandeng renteng-renteng tangannya untuk bersama-sama membentengi dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang baru diproklamirkan. Maka ketika demikian, jihad itulah kumandang. Jihad itu dengan adanya fatwa jihad ini atau resolusi jihad ini, itu bergerak begitu cepatnya, bergerak dengan bersama-sama yang pada akhirnya memenangkan tujuannya. Tujuannya itu menang. Itulah yang disebut al-jihad al-muqaddas. Maka diakui dalam sebuah kitab, diceritakan bahwa jihadnya Indonesia, Libya, Pakistan, dan negara-negara Timur Tengah untuk mendapatkan kemenangan itu adalah diinspirasi dari desa, wabil khusus para kiai-kiai dari desa yang berkumpul untuk mengumandangkan, menyerukan jihad. Itulah jihad sucinya. Nah, jihad suci kali ini untuk mengisi kemerdekaan itu adalah jihad suci yang untuk menanggulangi muskilatut takhalluf fil iktisodi. Bagaimana kita menanggulangi problem-problem keterbelakangan. Keterbelakangan dari tentang ekonomi, pendidikan, dan juga keterbelakangan dari kebudayaan. Nah, yang semacam ini di era corona ini, mestinya era corona ini adalah sebuah resolusi jihad dari desa lagi. Resolusi jihad dari desa lagi mestinya yang dilakukan pertama ini, kemarin saya sampaikan di Bank Indonesia, saya menyampaikan ceramah saya begini. Ketika ekonomi rumah tangga mati dan ketika ekonomi produksi mati, produsen mati, dan ketika finance mati, ketika tiga-tiganya mati, ekonomi rumah tangga dan ekonomi produsen mati, itu artinya sing tuku ora teko-teko, sing teko ora tuku-tuku. Karena nggak ada sing tuku, sing teko ora tuku-tuku, sing tuku ora teko-teko. Nah, ini membuat finance juga mati. Ketika 3 pilar ini mati, maka government juga mati karena tidak bisa bayar pajak. Pertanyaannya, dari mana kita mulai hari ini? Mulainya dari mana ketika situasinya begini? Al-Quran itu kalau seorang muslim untuk memulai di kondisi kayak gini itu sudah ada jiplakannya. Sudah ada, kita nyontek kemana, niru dari mana, tuntunannya sudah ada. Ternyata di dalam Al-Quran disebutkan begini, dari mana kita mulainya? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Nah, ini dari sini mulainya. Yang pertama memulainya adalah bagaimana memotivasi syahwatnya orang dulu. Nah, orang-orang itu mempunyai syahwat terhadap, kalau laki-laki terhadap perempuan, perempuan terhadap laki-laki dan anak-anaknya. Maka berarti yang harus dimotivasi pertama kali ini oleh pemerintah
adalah bagaimana memenuhi kebutuhan individu-individu itu yang paling dasar. Yang paling dasar itu harus bisa dipenuhi. Dalam kitab itu diteruskan, kebutuhannya itu namanya haddul kafaf, batas hidup. Nah, batas hidup. Nah, batas hidup ini harus bisa terpenuhi. Nah, setelah batas hidup bisa diterpenuhi, yaitu tadi minan nisa wal banina, sudah bisa makan semua, hidup semua, dinaikkan nanti, naik lagi namanya haddul kifayah, batas kecukupan. Artinya bisa kita bisa kerja lagi, masuk lagi, mesin-mesin hidup lagi, karena corona ini tidak hanya membunuh manusia, bahkan yang pertama terbunuh oleh virus corona adalah mesin-mesin. Mesin-mesin produksi ini terbunuh duluan. Nah, ketika pertama kali yang harus kita laksanakan adalah untuk memenuhi kebutuhan minan nisa wal banin, keluarga kita, dari kebutuhan haddul kafaf dan haddul kifayah. Yang penting hidup dulu, kemudian nanti naik menjadi cukup. Itu dari mana? Mestinya dari desa dulu. Harus dari desa. Kalau saya bilang malah harus, wajib. Kenapa kalau saya bilang dari desa dulu? Jadi begini, kalau saya presidennya nih Pak Menteri, amin. Tak panggil itu Menteri Pertaniannya dan Menteri Perdagangannya. Saya panggil. Saya tanyain begini, Pak Menteri Pertanian, apa saja yang biasanya Pak Menteri masih impor? Beras berapa importnya? Jagung berapa importnya? Kedelai berapa importnya? Garam berapa importnya? Dan seterusnya. Tanyain. Mulai hari ini karena corona, dan mulai hari ini karena kerjaan mesin saja dibunuh oleh corona, mesin-mesin itu, maka dari desa kita harus penuhi kebutuhan dasar ini. Kebutuhan dasar yang berupa ngimport-ngimport tadi. Kalau bisa jangan ngimport dari sekarang. Ini duitnya. Untuk membantu rakyat-rakyat untuk memenuhi kebutuhan agar jangan ngimport. Kalau bisa ekspor. Itu mengurangi capital outflow. Mengurangi import kan berarti kalau kita nggak ngimport barang ini, kan berarti kita dolar nggak keluar. Ya. Nah ini berarti itu dari desa. Itu nomor satu. Nomor dua, panggil lagi itu Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian sama Perdagangan. Pak Menteri, barang apa saja yang biasa dibutuhkan walaupun corona ini yang diekspor, mana daftarnya? 1, nikel. 2, batu bara. 4, ikan. 5, dan seterusnya. Breng. Kita kasih subsidi apa ini? Biar bisa ekspor. Artinya apa ketika terjadi di sini? Nikel atau apa itu dari desa. Dari kampung ini. Orang unsur kerja. Nah, itu ketika sudah yang ekspor juga jalan, yang import sudah nggak usah import lagi, itulah dari situ memulai ketika ekonomi mati. Artinya dari desa. Kalau desanya kuat, desa yang sekarang mestinya harus kuat, itu kota akan kuat. Artinya dari desa ke kota untuk memenuhi kebutuhan minan nisa wal banin. Pertama harus kebutuhan ini dulu, kebutuhan perutnya, hidupnya. Baru nomor 2, kebutuhan konatiril mukontoroh. Itu namanya infrastruktur. Butuh bangunan-bangunan megah, butuh jalan raya, butuh harbor,
Tapi untuk hari ini Pak Presiden Jokowi saya sampaikan, mestinya ini kebutuhan minan nisa wal banin ini dulu. Juga jangan sampai salah, yang dikasih subsidi itu kalau UMKM itu masih di atasnya minan nisa wal banin itu. Minan nisa wal banin itu sudah individu-individu, orang-orang kampung yang kerja untuk desanya, untuk kampungnya, untuk sawahnya, itu yang utama karena untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, pemerintah menyiapkan informasinya. Ini Jawa Timur kelebihan beras. Lampung kekurangan beras. Lampung kelebihan kopi. Kalimantan kurang kopi. Nah, harus informasi ini yang disiapkan oleh pemerintah. Sehingga bisa hidup. Market kita besar 258 juta. This is a big market. Penuhi kebutuhannya dulu dari desa. Dari desa dulu. Ini momen. Ini adalah momen. Nah, ketika ini yang digalakkan, inilah yang disebut doruroh lirobti tanmiyah bifikrotil jihadil muqaddas lil iktisod. Inilah keharusan sebuah jihad yang dikorelasikan dengan perkembangan ekonomi. Jadi di sini disebut al-jihad al-muqaddasah litanmiyati iktisod. Inilah jihad yang suci untuk mengembangkan ekonomi kebutuhan masyarakat luas. Dari dulu begitu, dari desa dulu. Kalau zaman situasi yang lagi gonjang-ganjing kayak gini, itu harus dari desa dulu. Inilah mungkin pemantiknya. Sesungguhnya saya masih banyak, tapi biar orang lain juga menyampaikan.